Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dikehendaki kebaikan oleh Allah. Hamba Allah yang telah tertuliskan fil lauhim mahfuz menjadi hamba yang ahli sa'adah, ahli salamah, ahli husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang rahmatan lil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, di malam hari ini kita berada di malam yang agung. Subhanallah, bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, di mana subhanallah beberapa abad yang lalu, 14 abad yang lalu, pada waktu itu, malam itu dilahirkan sosok yang begitu agung, sosok yang begitu istimewa, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, yang menjadi rahmatan lil alamin, yang menjadi subhanallah penebar kasih di alam jagat raya ini. Maka subhanallah, alhamdulillah, semoga kita semua ini mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana di waktu agung ini, di malam yang agung ini, kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghidupkan malam ini dengan beragam ibadah. Insyaallah, alhamdulillah, sekarang ini kita sedang mengaji ilmu. Nanti kita teruskan dengan maulid, ada salawat. Nanti insyaallah setelah itu kita lanjutkan dengan khatmul Quran. Ini merupakan salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas lahirnya sosok agung, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam. Merupakan juga tanda penghormatan kita kepada Allah, tanda penghormatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang bisa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu tanda dari ketakwaan yang ada di hati orang tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang menghormati apa yang dihormati Allah, siapa yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, maka itu lebih baik di sisi Allah. Itu tanda mahalnya kualitas iman seorang hamba di sisi Allah, ketika dia bisa mengagungkan, memuliakan apa-apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lain tidak bukan kita sekarang ini mengaji, kemudian nanti ada sholawat, nanti khatmul Quran. Tidak lain tidak bukan kita tujukan itu semua sebagai bentuk ta'zim, takrim kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini kita terbawa-bawa oleh kemuliaan dan keagungannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, ini sebelumnya ahlan wa sahlannya ada Bunyai dari Jakarta nih. Subhanallah, baju nih Banten, Masya Allah, kita kedatangan ustadzah luar biasa dari Banten, Ustadzah Virginia. Subhanallah, ahlan wa marhaban. Semoga kedatangan beliau menambah keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ingin tausiah tentang mereka enggak? Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, alhamdulillah, kita teringat nasihat bijak dari Imam Ghazali, Hujjatul Islam Imam Ghazali
yang mana beliau menuliskan nasihat indahnya, petuah indahnya dalam kitab Ihya. Subhanallah, disebutkan bahwa idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilati bi fawadilil a'mal. Jadi ketika Gusti Allah itu mencintai seorang hamba, ya, cirinya adalah Allah akan menggerakkan hamba tersebut untuk melakukan ibadah, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik di waktu-waktu yang baik. Maka ketika kita tergerak untuk mudah tadarus Quran, untuk mudah mengaji ilmu, untuk mudah berzikir, ataupun kebaikan apapun, ya subhanallah, di waktu-waktu yang agung khususnya, maka insya Allah itu adalah tanda bahwa kita merupakan hamba yang Allah cintai. Allahumma ja'alna minhum. Maka kita berharap ini di malam hari ini, alhamdulillah, bertepatan malam 12 Rabiul Awal, malam dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini malam disebutkan sebenarnya di dalam Al-Qur'an secara isyarat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatlah hari-hari besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hari-harinya Allah adalah hari baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, karena beliau yang memegang panji agama Allah, yang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi nabi pungkasan, sayyidul anbiya wal mursalin. Maka sudah sewajarnya dan sepantasnya kita mengingat, mengenang dan memperingati hari lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada hakikatnya itu adalah perintah Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Oleh karena itu ulama-ulama salaf, ya, dari abad keempat itu subhanallah sudah melakukan peringatan Maulidun Nabi. Ketika malam itu tiba, yakni bulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, itu para ulama-ulama mengerahkan para murid-muridnya, masyarakatnya untuk menghidupkan malam dilahirkannya baginda sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan beragam ibadah, tadarus Quran, khatmul Quran, ataupun berzikir, bersolawat, menyanjungkan qasidah-qasidah, pujian-pujian yang dikhususkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu semua merupakan sesuatu yang agung dan inti daripada ajaran agama, karena itu pada esensinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti ini, Mbak subhanallah, telah diterapkan pula oleh para ulama besar kita, khususnya ulama ahli sejarah seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jauzi, Imam Abu Dihya Al-Andalusi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti, dan lain sebagainya. Mereka semua ulama-ulama agung telah sepakat dan telah subhanallah memerintahkan bahwa penting sekali bagi kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memperingati hari lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, karena itu bukti daripada kecintaan kita sebagai umat beliau kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Terlebih ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh sahabatnya tentang keutamaan hari Senin. Subhanallah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang keutamaan berpuasa di hari Senin. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa pahalanya seperti ini, seperti itu, tidak. Tapi beliau hanya menjawab dengan dzaka yaumun wulidtu fihi. Ketika ditanya terkait fadilahnya puasa hari Senin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menjawab dengan memberikan penjelasan bahwa itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Artinya bahwa subhanallah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah memberikan isyarat, ya, kepada kita umatnya bahwa penting untuk mengingat
kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dzaka yaumun wulidtu fihi, ini isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada isyarat itu ada peluang, ada potensi. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka peluang bahwa ayo, inilah hari kelahiranku yang agung, yang afdal. Subhanallah. Maka ramaikan dengan melakukan beragam ibadah seperti itu. Subhanallah. Ini mafhum badan niki. Ini semangat badan niki. Ngantuk badan niki. Alhamdulillah. Sampun ngopi ya Mbak ya, sampun direng. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Meskipun ya di luar sana meski ada saja yang mengatakan itu adalah perbuatan yang bid'ah. Kita sering mendengar ya Mbak ya, itu bid'ah karena kenapa? Tidak dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian para sahabatnya tidak melakukan Maulidun Nabi. Subhanallah. Ya memang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Subhanallah. Namun tidak berarti apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi itu menjadikan sebuah dalil pengharaman atas diadakannya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya enggak apa-apa kita memperingati hari lahir beliau. Subhanallah, sekarang sudah umum insyaallah di masyarakat. Namun ada saja segelintir orang yang beranggapan bahwa itu adalah bid'ah dan lain sebagainya. Dan kita kalau dengar kata bid'ah mesti langsung risih karena mungkin subhanallah, langsung pikirannya itu negatif bid'ah. Padahal bid'ah itu subhanallah kalau kita teliti, pelajari dalam syariat agamanya Allah itu subhanallah tidak melulu semua bid'ah itu buruk atau tercela. Bid'ah itu artinya apa Mbak? Perkara yang baru, sesuatu yang baru, yang mana tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, orang-orang yang subhanallah, mohon maaf, yang ini kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Agung Mesir, subhanallah, beliau mengatakan bahwa termasuk orang-orang yang berpikiran sempit, kaku, adalah orang yang mengatakan bahwa ketika ada orang yang melakukan perayaan Maulidun Nabi itu dikatakan bid'ah. Subhanallah. Mereka berdalih bahwa kullu bid'atin dolalah. Memang ada hadisnya, kullu bid'atin dolalah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Subhanallah. Dan sesuatu yang bid'ah itu mesti sesat. Subhanallah. Itu ada hadisnya. Memang seperti itu secara lafadznya. Tapi maknanya itu luas. Subhanallah. Tidak setiap bid'ah itu sesat. Kalau memang semua perkara yang baru itu jelek Mbak Pondok, maka itu Islam tidak akan maju. Tidak sharih fi kulli zaman wa makan. Padahal Islam itu relevan di setiap masa dan tempat. Betul tidak Mbak? Subhanallah. Misalnya seperti ini, kalau kita katakan semua bid'ah itu suatu hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mic yang saya pegang ini, yang saya gunakan untuk dakwah adalah bid'ah. Karena pada masa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mic seperti ini. HP yang untuk merekam pengajian ini adalah bid'ah karena tidak ada HP di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kacamata yang Mbak Pondok pakai bid'ah nanti. Subhanallah, banyak hal yang bid'ah. Nanti Islam tidak maju kalau seperti ini. Subhanallah, betul tidak? Teknologi yang ada semuanya kalau kita kulnya itu menyeluruh, kullu bid'atin dolalah ini menyeluruh, maka subhanallah, apa ya, akan menyulitkan sekali kita hidup di masa kini. Subhanallah, ini enggak boleh, ini enggak boleh, betul tidak? Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini khusus terkait perbuatan. Subhanallah. Maka ini juga diklasifikasikan lagi oleh para ulama, Mbak. Subhanallah. Kalau memang setiap bid'ah itu tercela atau sesat, maka subhanallah Quran yang kita baca itu merupakan bid'ah.
Kenapa di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada Quran yang seperti kita miliki itu, Mbak? Mushaf Utsmani, ya. Mushaf Utsmani itu baru ada di era sahabat Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin ketiga. Di zaman Nabi SAW Qurannya ada, tapi belum terkumpul secara tertib, masih berserakan di dedaunan, ayat-ayatnya itu di tulang belulang, subhanallah, di pelepah kurma dan lain sebagainya. Baru dikumpulkan itu, subhanallah, Mushaf Utsmani di era sahabat Utsman bin Affan itu, subhanallah. Ataupun ketika kita di bulan Ramadan ada salat tarawih yang biasa kita lakukan dengan berjamaah, itu adalah hal yang bid'ah juga. Kalau kullu bid'atin dolalah, patokannya hadis ini. Kenapa? Di zaman Kanjeng Nabi SAW itu enggak ada salat tarawih jamaah. Baru adanya di era sahabat Umar bin Khattab. Subhanallah. Ketika sahabat Umar itu subhanallah sedang berkeliling di bulan Ramadan itu, beliau melewati masjid, di dalamnya banyak orang yang sholat. Masing-masing sholat, ada yang di pojok kanan, pojok kiri, depan, belakang. Maka kata sahabat Umar bin Khattab ini, alangkah baiknya ketika hal tersebut dijadikan satu supaya tertib dan rapi. Maka subhanallah, adanya sholat tarawih dengan berjamaah, berkumpul dengan masyarakat itu ada di era sahabat Umar bin Khattab, dan beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kalau kita patokannya loh, itu kan gak ada di zaman Kanjeng Nabi, subhanallah. Ataupun sholat duha ada, subhanallah. Dulu saya ketika pernah MTS di Salafiyah Bode itu, kalau sebelum masuk kelas itu wajib sholat duha. Kemudian ada yang jamaah sholatnya, subhanallah, sholat duha jamaah. Maka ini sudah ada di eranya Abdullah bin Umar bin Khattab, subhanallah. Maka ketika ditanyakan itu bagaimana bid'ah, tidak dijawab ni'matul bid'ah hadhihi. Artinya sesuatu yang bid'ah, yang dilarang oleh syariat itu adalah sesuatu yang isinya bertentangan dengan Quran, hadis, athar sahabah ataupun ijma' para ulama ini, Mbak. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Jadi kita harus memperluas pemahaman terkait bid'ah, karena ketika ngomong bid'ah itu langsung negatif seperti itu, padahal tidak. Tergantung kategorinya apa. Makanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang biasa saya baca itu kitabnya Maqasidur Ri'ayah, itu beliau mengatakan bahwa ada 5 macam bid'ah. Ada bid'ah itu bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah mahrumah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah. Subhanallah, ada bid'ah tapi sifatnya wajib, sesuatu yang baru yang enggak ada di zaman Nabi tapi wajib. Subhanallah. Ada juga bid'ah yang sunnah seperti Maulid Nabi ini, subhanallah. Makanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan Maulidun Nabi itu merupakan bid'ah yang disunnahkan. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang disunnahkan. Karena di dalam Maulidun Nabi itu, Mbak Punten, kita berkumpul ya, mengumpulkan masyarakat. Ada perayaan Maulidun Nabi, di dalamnya kita membaca sholawat. Ini perintah Allah bukan? Perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalamnya kita bisa bersilaturahim, betul tidak? Kita bisa berjumpa dengan sesama muslim di acara tersebut. Ada makna silaturahim, ini perintah Kanjeng Nabi lagi, perintah Al-Quran lagi. Kemudian di dalamnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, betul tidak? Ini perintah Allah lagi, subhanallah. Kemudian di dalamnya ada berbagi rezeki. Biasanya kalau ada acara itu nanti ada berkatnya, ada makan-makannya. Ini kan kita berbagi rezeki, dan itu diperintahkan dalam agama, betul? Di dalamnya kita pun mengenang kisah tentang
kehidupan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Pondok itu kalau mauludan biasa itu di masyarakat dibaca Maulid Al-Barzanji karya Syekh Al-Barzanji, atau Maulid Dibai karya Imam Ad-Dibai, ataupun Simtud Durar karya Habib Ali Habsyi, ataupun Burdahnya Imam Busiri, ataupun subhanallah qasidahnya Syekh Yusuf An-Nabahani. Semua itu subhanallah yang kita lantunkan, kita bersamai dengan rebana genjring ini, itu merupakan subhanallah kisah tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, kisah hidupnya, kemuliaannya, keistimewaannya. Tergantung kitanya ngerti atau badan ini gimana nih. Subhanallah, Masya Allah. Maka pada acara Maulidun Nabi itu banyak beragam ibadah yang dirangkap menjadi satu. Maka di mana letak bid'ahnya? Di mana letak tidak mengikuti syariatnya? Subhanallah. Makanya kata Imam Syafi'i, kemudian Imam Baihaqi juga yang menukil daripada Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah atau dolalah. Yang hasanah ini suatu yang baru yang memang betul tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dasar dalam terjadinya perkara baru itu ada dalam Quran, ada dalam sunnah, athar sahabah maupun ijma', konsensus ulama. Subhanallah, ini bid'ah hasanah kalau kita katakan itu bid'ah. Subhanallah. Bahkan Imam Suyuti mengatakan ini bukan bid'ah, ataupun Imam Rajab Al-Hambali, subhanallah, ini bukan bid'ah kalau memang ditemukan dalil-dalil dari Quran, sunnah, athar sahabah maupun ijma'nya. Yang dikatakan bid'ah sesuai dengan kullu bid'atin dhalalatun itu, yang setiap bid'ah, sesuatu yang baru itu sesat, itu kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan athar sahabah maupun ijma' ini. Subhanallah, ini mafhum badan nih. Subhanallah. Makanya ya kalau kita baca usul fikih itu, subhanallah, pernah itu Syekh Al-Alamah As-Sayyid Abdullah bin Ghafur Al-Humari itu subhanallah pernah menanyakan hal yang sama. Dalam risalah muqaddimahnya itu dituliskan bahwa apakah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu serta-merta kita boleh katakan itu bid'ah dan sesat? Maka sudah dijawab itu oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari bahwa subhanallah, wa tarku bihujjati wa tarku laysa bihujjati fi syar'ina la yaqtadi man'an wala ijabah, faman ibtagha hadran bitarki nabiyina wara'ahu hukman sadiqan wa sawaba. Nah itu, bahwa subhanallah, apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi ataupun apa yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi itu tidak berarti menjadi hujjah atas pelarangan dalam syariat Islam. Subhanallah, la yaqtadi man'an wala ijabah, artinya itu tidak menunjukkan makna bahwa itu adalah larangan ataupun kewajiban yang harus dilakukan. Subhanallah. Dan siapa orang yang melakukan pengharaman dengan dalih itu ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang terpercaya ataupun benar, maka qad dhalla an nahjil idalati kullaha. Subhanallah. Maka ia termasuk orang yang sesat dalam semua prosedur hukum ini yang dikatakan oleh As-Sayyid Abdullah Al-Ghumari. Bal akhta'a al-hukm as-sahiha wa khaba. Bahkan dia telah salah dalam menetapkan hukum yang sahih dan dia termasuk orang yang merugi lah ini.
Karena tidak semua hal yang Mbak Pondok ya, tidak semua hal yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi itu subhanallah lalu kita ketika melakukannya itu termasuk sesuatu yang bid'ah, tidak. Seperti ini, beliau menjelaskan ya dalam kitabnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah khutbah di atas mimbar, tidak pernah. Jadi beliau khutbah itu di atas pelepah kurma biasanya. Subhanallah. Kalau pandangan sahabat itu bahwa tarku Rasulullah, yakni apa yang ditinggalkan oleh Rasul itu adalah sesuatu yang bid'ah kalau dikerjakan, maka sahabat tidak akan membuatkan beliau mimbar. Tapi ketika para sahabat membuatkan beliau mimbar, Rasulullah mau berkhutbah di atas mimbar itu, maka artinya bahwa tarku Rasulullah ini, apa yang ditinggalkan Kanjeng Nabi ini tidak menunjukkan bahwa itu adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Mafhum badan niki? Paham badan niki Mbak? Insyaallah ya mas paham badan. Alhamdulillah. Kada saya aja adon kang keder paham tapi insyaallah ya. Ataupun seperti ini contoh lainnya itu punten. Kita kalau sholat ya. Nah Kanjeng Nabi itu Mbak subhanallah ketika ruku' kemudian sami'allahu liman hamidah, tadinya enggak baca Rabbana walakal hamd. Subhanallah. Namun ketika suatu waktu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jamaah dengan para sahabatnya, ketika sami'allahu liman hamidah, ada sahabat yang di belakang itu berkata Rabbana walakal hamd ila akhirih. Maka ketika sudah sampun salam ya subhanallah, Rasulullah tanya, ini siapa yang tadi baca Rabbana lakal hamdu itu? Kenapa? Malaikat berebut mencatat pahala orang yang mengatakan Rabbana walakal hamdu setelah ruku' pas i'tidal itu, subhanallah. Maka artinya bahwa kalau para sahabat saja yang paham betul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi tidak melihat bahwa tarku Rasulullah atau apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi itu artinya tidak boleh dilakukan, maka mesti tidak akan berani, betul tidak, mengatakan hal yang seperti itu. Tapi itu dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Mafhum badan niki? Ataupun punten subhanallah, apa ya, subhanallah, ini kita kalau habis sholat umpama ya, subhanallah, habis sholat itu biasa salam-salaman gih badan. Subhanallah, Kanjeng Nabi tidak melakukan itu. Apa kemudian kita mengatakan itu bid'ah? Padahal secara umum ya salam-salaman itu ya diperbolehkan, betul tidak? Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi, siapa dua orang mukmin yang berjumpa kemudian subhanallah saling bersalaman, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Seperti itulah di sini maksud saya tadi, artinya tidak melulu apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi selagi yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ya enggak apa-apa. Makanya ini seperti ini Mbak, apalagi ada penegasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu, syarah Sahih Bukhari, bahwa ini tentang maulid ya, masih ya subhanallah, karena ada tetap subhanallah meski setiap tahun itu dibahas ya, tetap ada saja yang subhanallah bertanya, ini masih ada orang-orang yang mengatakan ini bid'ah. Yuk nggak apa-apa, itu kan pemahaman masing-masing. Kita yang mempercayai membolehkan adanya maulid Nabi, kita tidak boleh mencela orang yang tidak mengikuti maulid Nabi, tidak boleh. Pun demikian sebaliknya, orang yang subhanallah bahasnya ini kan nggak dilakukan oleh Rasulullah, subhanallah, jadi meninggalkan maulid ya nggak apa-apa, asal jangan mencela orang yang melakukan maulid. Jadi kita saling menghormati saja seperti itu. Tapi bagi orang yang ingin lebih yakin lagi subhanallah atas kebolehannya, bahkan ini disunnahkan, bahkan Syekh Izzuddin mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah yang disunnahkan, perkara baru yang disunnahkan, subhanallah, karena saking agungnya esensi daripada maulid itu sendiri, subhanallah. Ada hadis Nabi SAW yang mengisahkan bahwa ketika baginda Nabi SAW itu datang di Madinah,
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ternyata pada waktu itu sedang berada di hari Asyura. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi bertanya kepada orang Yahudi itu, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura ini? Maka dijawab, pada hari ini Gusti Allah memenangkan Nabi kami, yakni baginda Nabi Musa alaihissalam, dan mengalahkan Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun. Subhanallah. Oleh karena itu kami kaum Yahudi bersyukur kepada Allah karena telah memenangkan Nabi kami, baginda Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu kami berpuasa. Lah, Al-Hafidz Ibnu Hajar ini dengan dalih yang seperti ini lebih lagi menguatkan bahwa subhanallah, jadi boleh kita itu melakukan suatu perbuatan atas dasar ungkapan syukur kita kepada Allah, asal perbuatan itu tidak bertentangan dengan syariat, nggak apa-apa. Subhanallah. Karena tidak ada kebahagiaan ataupun nikmat yang lebih agung daripada kebahagiaan dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu, Mbak, kata Syekh Yusuf An-Nabhani itu, ajmalul alamin khulqan wa khuluqa maluhu fi jamalihi nuzara. Jadi manusia terindah khalqan wa khuluqa, dari sisi fisikal maupun moral spiritualnya. Jadi kalau kita ingin tahu, pengen lihat siapa manusia tertampan, terkasih, subhanallah, terbaik budi pekertinya, maka tengoklah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maluhu fi jamalihi nuzara'u, keindahan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi tidak terkalahkan, tidak tertandingi ini. Makanya ya subhanallah, al-alim al-alamah al-qutb Muhammad Amin, subhanallah, itu Syekhul Haramain, itu mendendangkan syair seperti ini, ya lailatal itsnain madza safahat yumnaki min fadlin ashamma wa min ghina, ya lailatal itsnain madza safahat yumnaki min fadlin ashamma wa min ghina, kullu layalil bid fid dunya laha nasabun ilaiki فأنت مفتاح ومصباح السنة فالأعياد والقدر والفتح بالحسنات كلاتي بهرنا أعينا. Ini bikin syair yang menunjukkan bahwa begitu agungnya waktu dilahirkannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya lailatal itsnain madza safahat yumnaki min fadlin ashamma wa min ghina. Duhai malam Senin, apa yang menyapamu, yang menjadikanmu begitu indah lagi mewangi. Subhanallah. Kullul layalil bid fid dunya laha nasabun ilaiki. Seluruh malam-malam agung yang ada di dunia ini, hari-hari besar Islam itu ada, itu lahir dari malam Senin. Fa anti miftah wa misbahus sanah. Jadi malam Senin ini kunci pembuka dari segala kebaikan. Karena fal a'yad wal qadar wal fatah bil hasanati killati baharna a'yuna. Punten Mbak Pondok, adanya Lailatul Qadar, adanya Yaumul Fatah, Fathul Mekah itu, kemenangan itu, adanya hari Id, itu lahir daripada adanya malam Senin itu, yakni lahir daripada malam dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi. Kalau nggak ada Kanjeng Nabi, nggak ada Lailatul Qadar, betul tidak? Itu malam diturunkannya Al-Quran, sedangkan Al-Quran mukjizatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada Yaumul Fatah dan lain sebagainya. Artinya hari-hari besar itu lahir ada karena adanya hari di mana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Alhamdulillah kita sekarang ngaji kebetulan di malam Senin, pas banget di 12 Rabiul Awal. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengagungkan apa yang Allah agungkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita termasuk sebagai hamba yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Ini Mbak, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kalau subhanallah, kata Gus Bahaya, saya lihat di YouTube-nya itu, subhanallah, sudah dalil paten disunahkannya perut Nabi itu, dalil paten kita itu harus bergembira dengan datangnya hari lahirnya Kanjeng Nabi itu adalah kisahnya Abu Lahab.
Ini juga diterangkan oleh Syekh Syamsuddin bin Nursyidin ad-Dimashqi dalam kitab Arfut Ta'rif bil Maulidis Syarif atau Maulidus Shadi fi Maulidil Hadi. Itu bahwa Abu Lahab ya. Tahu Abu Lahab ya Mbak ya, itu yang sudah dinas oleh Quran, itu orang yang celaka, selamanya masuk neraka. Itu setiap hari Senin mendapatkan keringanan hisab lantaran pernah berbahagia atas lahirnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal punten, ini saya sering katakannya, padahal punten, pada waktu itu senengnya atau gembiranya Abu Lahab ini bukan karena Kanjeng Nabi itu jadi Nabi dan Rasul, bukan, tapi karena sebatas senangnya paman kepada ponakannya yang baru lahir. Jadi ketika ada kabar bahwa Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi itu lahir, subhanallah, maka Abu Lahab ini senang banget sampai membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Subhanallah. Lah dengan ini, subhanallah, Allah itu menghargai betul. Meskipun itu orang yang Masya Allah ya, pada akhirnya sangat amat memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi. Tapi disinilah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Subhanallah. Meskipun kita melakukan satu kebaikan seberat dzarrah, ada balasannya. Subhanallah. Lah, dari sebab kisah Abu Lahab ini yang mana beliau kafir, meninggal dalam keadaan kafir, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya semenjak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi itu mensyiarkan bahwa beliau adalah utusan Allah, itu memusuhi hingga akhir hayatnya. Tapi tetap masih dapat keringanan hisab di hari Senin. Karena barokahnya pernah senang, pernah gembira atas lahirnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini itu Syekh Syamsuddin itu membuat syair yang begitu indah. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu yawmal itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad, fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhada. Maka Mbak Pondok coba kita renungi ya. Syair ini kita renungi betul. Ya Allah, nanti apa yang akan kita peroleh kalau kita betul-betul bisa membahagiakan hati kita atas baginda sallallahu alaihi. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabat yadahu fil jahim mukhallada. Bila orang ini saja, yakni Abu Lahab yang sudah dikecam oleh Allah, dinas dalam Quran, tabat yada abi lahab wa tab, yang celaka dalam neraka selama-lamanya saja. Ata annahu yawmal itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Ada kabar kalau setiap hari Senin dia itu dapat keringanan hisab. Lis-sururi bi Ahmad, karena pernah senang gembira atas lahirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Maka fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhada. Maka bayangkan apa yang nantinya kita dapatkan, ganjaran apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Orang-orang yang sepanjang hidupnya bergembira merayakan hari lahirnya baginda sallallahu alaihi wa mata muwahhada, dan meninggal dalam keadaan tauhid. Subhanallah. Maka enggak ada yang tahu apa balasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah balasannya sholawat kepadamu itu yang begitu agung, bahwa man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra, ataupun siapa yang sholawat 3 kali setiap harinya maka Allah akan melebur dosanya di hari itu, dan lain sebagainya." Banyak keutamaan daripada sholawat. Apakah itu keutamaannya hanya dikhususkan bagi orang-orang yang khusyuk ketika sholawat, ataupun yang ghaflah juga dapat ya Rasulullah? Maka kata Kanjeng Nabi, yang ghaflah dapat keutamaan itu sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis. Tapi yang khusyuk, yang ikhlas, yang menjaga adab, tidak ada yang mengetahui ganjarannya kecuali Allah.
karena saking banyaknya, saking berlimpah ruahnya. Subhanallah. Maka fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Maka punten Mbak Pondok, kita itu sekarang berada di momen yang sangat tepat sekali untuk kita bisa mengakrabkan diri dengan baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi. Kita mempererat kembali hubungan kita dengan Kanjeng Nabi yang tadinya sudah renggang, bahkan terlupakan. Coba kita pupuk kembali rasa cinta kepada Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi. Kita munculkan kembali rasa rindu itu kepada baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi. Subhanallah. Masya Allah. Kata Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka akan dikumpulkan bersamaku fil jannah, di surganya kelak. Subhanallah. Pengen buatan Mbak? Kalau kan pengen, subhanallah. Maka ayo bareng-bareng, kita bareng-bareng ya, saling menasehati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan. Ayo kita mumpung berada di momen yang pas. Ini momen bulan di mana sosok agung tersebut dilahirkan. Yang mana kata Gusti Allah fil haditsil qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqal aflaq. Ini kata Gusti Allah dalam hadis qudsi, jika bukan karenamu wahai baginda Muhammad sallallahu Allahumma sholli alaihi, maka Allah tidak akan menciptakan jagat raya ini. Maka adanya semesta ini, langit, bumi, daratan, lautan, manusia, jin, dedemit dan lain sebagainya, subhanallah, itu ada karena mahalun nadrillahnya baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi. Yang dipandang oleh Allah itu Kanjeng Nabinya. Makanya kita oleh para ulama kita, guru-guru kita dianjurkan kalau doa jangan sampai lupa bawa nama baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi. Kenapa ketika kita doa atau ketika kita beramal membawa nama baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi susah ditolaknya? Karena yang Allah pandang bukan amal kita, yang Allah pandang bukan doa kita, tapi yang Allah pandang siapa yang kita sebut, yang kita jadikan wasilah perantara untuk meminta kepada Allah. Ketika yang kita sebut itu baginda Muhammad sallallahu Allahumma sholli alaihi, maka tidak ada kekecewaan di situ, Mbak. Subhanallah. Makanya dalam Quran itu, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasulu lawajadullaha tawwabur rahim. Sampai diperintahkan itu kalau kita berdosa, kita berlaku maksiat, ayo segera datang ke Kanjeng Nabi. Minta doa ke Kanjeng Nabi dengan wasilah Kanjeng Nabi, semoga Allah ampuni dosa kita. Ini perintah Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan baginda Nabi Allah Adam, bapak kita semua, ketika beliau mohon kepada Allah agar diampuni dosanya, beliau membawa nama baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi. Subhanallah. Masya Allah, ini kemuliaan Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi itu, saya sudah menjadi Rasul ketika Nabi Adam masih berupa tanah. Subhanallah. Masya Allah, dan kita alhamdulillah telah dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi, yang mana kata Quran, kuntum khaira ummah. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa mengikuti tauladan baginda Muhammad sallallahu Allahumma sholli alaihi. Karena penting, Mbak. Kata Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi syarat mutlaknya kita itu bisa mencintai Allah, dan syarat mutlak agar kita dicintai oleh Allah itu adalah fattabi'uni. Fattabi'uni itu ittiba' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi. Bahkan saking Gusti Allah cintanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi, Allah jadikan kepatuhan dengan Kanjeng Nabi itu sama seperti kepatuhan kita kepada Allah. May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat, manut, nurut dengan baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi, maka tertuliskan orang yang nurut, taat kepada Gusti Allah Ta'ala ini. Makanya beliau adalah babullah, pintunya Allah.
Kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melewati pintu baginda sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Subhanallah. Maka ayo Mbak, subhanallah, kita bismillah ya, belajar bareng-bareng untuk memupuk cinta, memupuk rindu kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Karena yang akan berjumpa dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi adalah orang yang menginginkan perjumpaan itu. Keinginan berjumpa itu ada, lahir ketika ada rindu. Maka betul sekali pepatah yang mengatakan obat rindu itu adalah berjumpa dengan orang yang dirinduinya, betul tidak? Maka ketika kita kepingin berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka resep pertama yang harus kita miliki itu rasa rindu kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Oleh karena itu, subhanallah, yang sering baca sirah Nabi, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi, dengan itu kita akan mengenal sosok baginda sallallahu alaihi. Subhanallah, puluhan, sudah ratusan, bahkan ribuan para ulama cendekiawan itu menuliskan tentang kisah hidup baginda sallallahu alaihi, menuliskan tentang kemuliaan, keistimewaan yang ada pada sosok baginda sallallahu alaihi dari dulu hingga sekarang, bahkan nanti seterusnya ila yaumil qiyamah. Mungkin bahkan jutaan ya halaman telah ada cerita tentang baginda sallallahu alaihi. Meskipun demikian, itu Mbak Pondok, kata Al-Habib Ali Habsyi itu yang punya Simtud Duror, wa ala tafannuni wasifihi fi wasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Kendati para penulis itu sudah menulis beragam uraian tentang kisah hidup baginda sallallahu alaihi, yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi, tapi akan habis dulu umurnya. Tapi masih saja ada yang belum tertuliskan tentang sosok baginda sallallahu alaihi. Saking agungnya kanjeng Nabi. Jadi segala kitab-kitab, puluhan ribu kitab yang ada yang menjelaskan tentang baginda sallallahu alaihi itu baru setetes air dari samudra baginda Muhammad sallallahu alaihi. Saya suka sekali dengan perumpamaannya Profesor Quraisy Shihab ya. Subhanallah, beliau itu menggambarkan para pecinta Nabi sallallahu alaihi yang telah menuliskan kisah hidup tentang baginda sallallahu alaihi dengan seperti ini, bahwa manusia sehebat apapun, sekuat apapun tidak akan mampu memeluk gunung, betul tidak? Tangan kita sekuat apapun, sehebat apapun tidak akan mampu memeluk gunung, betul tidak? Gunung ini bagaikan baginda sallallahu alaihi. Kita hanya mampu memberikan isyarat dengan jari telunjuk kita, itulah gunung. Jadi semua yang kita tuliskan ataupun para ulama tuliskan di kitab-kitab tentang kisah hidup kanjeng Nabi sallallahu alaihi, ataupun yang kita ketahui tentang kisah hidup baginda sallallahu alaihi, itu baru setetes dari samudranya baginda Muhammad sallallahu alaihi. Subhanallah, yang tahu kemuliaannya, keistimewaannya, kelebihannya hanya Allah Ta'ala. Karena apa? Kita terbatas. Baginda sallallahu alaihi orang yang begitu agung, sosok yang begitu agung, khairul khalqi kulluhum, sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan, ajmalul alamina khalqan wa khuluqa, manusia terindah baik dari sisi fisikal maupun moral spiritualnya. Maluhu fi jamalihi nuzara, keindahannya tak tertandingi. Ini kata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam puisinya. Subhanallah, Masya Allah, kita kalau lihat orang ganteng saja itu Masya Allah, kasep pisan. Mbak Pondok suka siapa? Artis Korea, artis India, godeng-godeng, artis India, subhanallah. Orang-orang yang tampan, Masya Allah, ini kok ganteng banget, ngefans, subhanallah.
Itu nggak ada apa-apanya dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Mohon maaf Bapak, Nabi Yusuf ya, yang populer dengan ketampanannya, yang kata Quran itu falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kullu wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun. Yang mana Nabi Yusuf itu ketika lewat para wanita bangsawan Mesir itu Mbak Pondok nggak sadar telah melukai tangannya sendiri. Kita pun dan lagi tidur nyenyak digigit nyamuk kerasa mboten pakai mawon nggih. Subhanallah, kerasa digigit nyamuk. Subhanallah, seberapa sih sakitnya digigit nyamuk, tapi kita kerasa. Ataupun Mbak Pondok lagi masak, menyisir apa ya, sabrang bawang, kebeler itu bahasa Indonesianya apa ya? Luka, iya tahu. Subhanallah, maksudnya terkena pisau ya. Subhanallah, ada darahnya, kerasa perih mboten Mbak? Perih nggih. Subhanallah, Masya Allah, itu orang ketika melihat Nabi Yusuf saking terbuainya, saking terpesonanya dengan kegantengannya, bukan ganteng, guantengnya, Masya Allah, guantengnya Nabi Yusuf, gak kerasa loh Mbak, motong jarinya sendiri. Dikatakan bahwa apa itu falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Saking gantengnya, saking Masya Allahnya. Bahkan dikisahkan dalam sejarah itu, kalau lagi ada pacaklik, itu orang-orang datang kepada Nabi Yusuf. Mandengnya mau niku wis ilang, sumpek-sumpek ge masyakote, angel-angel nggih. Kang sakit, teman-teman sakitnya dibakta Nabi Yusuf alaihi salam. Mandeng wajahnya hilang sakitnya saking Masya Allahnya Nabi Yusuf. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, disebutkan bahwa itu Nabi Yusuf baru setengahnya gantengnya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah Mbak. Lalu kenapa kok para sahabat nggak ada cerita memotong tangannya sendiri kalau gantengnya melebihi Nabi Yusuf alaihissalam? Inilah di antara mukjizat Kanjeng Nabi, ketampanannya tidak menjadikan orang lain lupa diri. Justru ini kelebihan baginda sallallahu alaihi. Dan disebutkan pula bahwa Allah menghijab. Jadi yang Allah pertontonkan di dunia tentang keelokan, ketampanan, keindahan Rasulullah baru 1%-nya. 99% disimpan buat di surga. Subhanallah, kenapa? Kalau dipertontonkan, kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, orang gak akan sadar mengkoyak-koyakan jantungnya sendiri. Saking Masya Allah, ajmalul alamina khalqan wa khuluqan. Dan itu Nabi kita Mbak, sallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Itu orang tua kita, orang tua hakiki kita itu Kanjeng Nabi. Orang tua zahir kita, ya bapak ibu kita. Hakikat orang tua kita baginda sallallahu alaihi. Kenapa seperti itu? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Subhanallah. Maka sebenarnya kita untuk bisa cinta kepada Kanjeng Nabi itu mudah sekali. Kalau kita senang dengan orang yang tampan, yang kasep, yang rupawan, ada pada diri baginda sallallahu alaihi. Kalau kita senang dengan kepribadian yang mulia, itu bibitnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Dari sekian banyak keutamaannya yang ada pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi itu, yang Allah puji dalam Quran itu apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dari sekian banyak kemuliaan, keistimewaan yang ada pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sanjung puji, diabadikan oleh Allah dalam Quran terkait beliau sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Masya Allah. Maka kita yang mengaku cinta kepada baginda sallallahu alaihi, maka orang yang cinta itu tandanya satu, mengikuti orang yang dicintai itu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya apa tanda orang yang mencintai itu. Orang yang mencintai itu tandanya banyak menyebut siapa yang dicintai itu. Subhanallah.
Kita kalau lagi seneng sama artis siapa, awan bengi esok sore ngobroli artis niku mohon gimana. Masya Allah, kita lagi seneng ngefans sama siapa, wis pokoknya ngadeg nodok turu gelelengan bahasa niku mawon, subhanallah. Lah itu kata Sayyidah Aisyah, kalau kita cinta kepada baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi, kita akan banyak menyebut nama baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi, sholawat, subhanallah. Dan orang yang cinta itu akan terdorong dengan sendirinya untuk mengikuti siapa yang dicinta. Misal kita ngefans sama artis siapa, pemain sepak bola umpama, kita nggak bisa main sepak bola seneng dengan Ronaldo umpama. Subhanallah, kita punya adik laki-laki, oh gaya rambutnya pengen kayak Ronaldo, sepatunya beli kayak Ronaldo, meskipun KW, bajunya subhanallah dibeli itu meskipun pasar ayam belinya, subhanallah. Jadi orang yang mencintai itu akan dengan sendirinya mendorong pribadi yang mencinta itu kepada sosok yang dicinta. Jadi kalau kita betul-betul di hati ini ya ada baginda Muhammad sallallahu alaihi, maka dengan sendirinya akan terdorong ini ucapannya, ini sesuai belum ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi, pola pikirnya sesuai belum ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi, hatinya sesuai belum ya dengan baginda sallallahu alaihi, akan apa ya, akan sima aqamahullah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, ini mafhum badanda. Insyaallah ya usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, kalau kita dengar qasidah Qamarun itu ya, yang dipopulerkan oleh Mustafa Atif, kan sebelum Qamarunnya itu kan ada suluknya ya, namanya apa itu, lam wa ahsanu minka lam tarakatu aini wa jamalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Coba Mbak didendangkan saged mboten niku, subhanallah. Coba ada nadanya ya, lamun kula kang mendendangkan watire ku kesirep sedandan niki, subhanallah. Coba uning mboten niku kang wa ahsanu minka lam tarakatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Itu artinya Masya Allah Mbak, kalau kita ini syair indah dari sahabat Hasan bin Thabit, yang mana beliau telah merangkum keindahan yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wa ahsanu minka lam tarakatu aini, mata belum pernah memandang manusia setampan dirimu, seindah dirimu ya Rasulullah. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, tidak ada perempuan yang melahirkan manusia sebaik dirimu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan itu bebas dari segala noda kekurangan, enggak ada kurangnya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau itu menciptakan sebagaimana engkau ingin diciptakan. Artinya seperti ini ya, kalau kita itu ada lahir, kita kalau pengen bisa request ya, pengen bisa request kepada Allah sebelum dilahirkan ya Rasul. Ya Allah, kepingin hidungnya mancung dengan pangkal yang indah. Betul tidak? Matanya melebar, subhanallah. Kalau kata Barzanji itu mata Rasulullah indah nampak bercela. Kalau kita pengen bisa request kan, pengen yang sesempurna mungkin, seperfect mungkin. Betul tidak? Tapi kan ya nerima nasib saja. Masya Allah. Tapi Masya Allah, apa yang Allah ciptakan itu indah. Cuman kalau Kanjeng Nabi itu ya, saking perfectnya, saking sempurnanya sosok Kanjeng Nabi itu, maka digambarkan ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan Rasulullah itu menciptakan dirinya sendiri sesuai dengan keinginannya sendiri. Saking semuanya itu perfect. Subhanallah. Masya Allah, itu indah sekali. Ini syair daripada Hasan bin Thabit. Sampun menemu dah. Coba-coba didendangkan itu pripun ya. Wa ahsanu minka lam tarakatu aini, subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Oh iya, teng buku juga ada ya. Sudah Umil tuliskan Mbak, tinggal dibuka. Di bab manusia paripurna. Subhanallah. Coba. Wah,
وأحسن منك لم تر قط عيني Masya Allah, luar biasa. وأجمل منك لم تلد النساء Allahumma sholli alaihi. خلقت مبرأ من كل عيب Allahumma sholli. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Maka Masya Allah itu maknanya. Subhanallah. Subhanallah. Maka kalau kita subhanallah, apa ya, khususnya ini yang apa, melantunkan qasidah pujian untuk Rasulullah, kalau bisa itu dipahami maknanya supaya lebih bisa meresap. Masya Allah, luar biasa itu Kanjeng Nabi yang di barzan itu, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Mbak ya, subhanallah. Itu bagaimana itu qasidahnya Mbak dilakukan? Anta syamsun, anta badrun. Ketika mahalul qiyam itu, subhanallah, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, anta syamsun, engkau itu matahari ya Rasulullah. Anta badrun, engkaulah purnama. Anta nurun fauqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya, subhanallah. Anta iksiru wa ghali, engkau permata yang indah, yang langka, yang begitu mahal. Anta misbahus suduri, engkau cahaya di setiap hati. Ini maknanya yang kita baca itu kalau mahlul qiyam. Subhanallah. Ini kalau dalam ilmu balaghah luar biasa. Kalau balaghah kan ada namanya tashbih, penyerupaan. Anta kasyamsi, kamu bagaikan matahari. Anta kal badri, kamu bagaikan purnama. Kalau ini Kanjeng Nabi itu di atas, bukan bagaikan lagi, tapi anta syamsun, engkaulah mataharinya, engkaulah purnamanya. Subhanallah. Ini kalau kita paham bahasa Arab, Masya Allah, ketika mendendangkan syair pujian untuk sang Nabi itu, Masya Allah, indah sekali. Makanya hebat sekali itu para imam-imam seperti Imam Al-Barzanji yang punya kitab Al-Barzanji, Imam Busiri yang punya kitab Burdah, Imam Habib Ali Habsyi yang punya Simtud Durar, ataupun Ad-Dibai, Sayyid Ad-Dibai itu, subhanallah, itu semua kisah hidup Kanjeng Nabi, kemuliaan Kanjeng Nabi dikisahkan dengan model puisi. Subhanallah, begitu indahnya. Seperti anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Allah, subhanallah Mbak, kalau kita pahami itu, Masya Allah, inilah yang biasa kita syairkan, lantunkan. Subhanallah, itu memuji baginda Rasulullah, Allahumma sholli alaihi, dan memuji Kanjeng Nabi ini. Subhanallah, ini merupakan bukti daripada kita cinta, menghormati kepada baginda Rasulullah, Allahumma sholli alaihi. Ini ada satu kisah ya. Kalau kewajibannya Kanjeng Nabi, bukan kewajibannya, kalau haknya Kanjeng Nabi tawadhu, tapi haknya umatnya Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, yang mengagungkan, yang menghormati. Rasulullah pernah seperti ini, mengatakan kepada para sahabatnya, kalian para sahabat kalau saya datang gak usah berdiri. Itu saking tawaduknya Kanjeng Nabi, padahal beliau sayyidul anbiya wal mursalin, betul tidak Mbak? Khairul khalqi kulluhum. Maka sahabat yang lurus mawon, yang nurut mawon, subhanallah, sami'na wa ata'na di amri Rasulillah sallallahu Allahumma sholli alaihi. Tapi ada satu sahabat yang namanya Hasan bin Thabit. Lah ini dalil dia kenapa ketika mahlul qiyam kita berdiri, ataupun ketika kita ada pujian, ada qasidah, apa ya judulnya itu, ketika ada hadzal jamalul mustafa, itu apa itu, pujian apa itu, busyrolana, itu apa kalimatnya Mbak? Hadzal jamal mustafa anwaruhu lahat lana, itu ketika
dibacakan qasidah itu ketika kita duduk kita langsung berdiri. Kan begitu yang diajarkan oleh Walid itu. Subhanallah, itu menunjukkan penghormatan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berlandaskan apa yang dikatakan oleh sahabat Hasan bin Thabit ini. Jadi ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, sudah enggak usah berdiri untuk menghormatiku. Ini haknya Kanjeng Nabi untuk tawadhu. Subhanallah, tapi haknya kita sebagai umatnya yang mengagungkan, yang memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti ini ya. Contoh kita kepada guru kita. Kata guru kita umpama subhanallah, kiai kita udah santai saja sama saya, kata kiainya subhanallah santai saja, yang enjoy aja, kata kitanya oke bro. Masya Allah, ya ini soal adab. Bukan berarti ketika kiai kita, bunyai kita ngomong udah santai saja, dianggap teman aja lah. Oke sis umpama, la ilaha illallah. Ya bukan seperti itu. Masya Allah, kita harus beradab ya, subhanallah. Lah ini yang dipraktekkan oleh sahabat Hasan bin Thabit ini. Maka ketika para sahabat duduk manut, kata Kanjeng Nabi nggak usah berdiri, sudah duduk manut. Tapi ada satu sahabat yang namanya Hasan bin Thabit. Subhanallah, penyair tadi juga yang wa asnu minka lam tarakatu ini sama sahabatnya Hasan bin Thabit. Maka beliau berdiri ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Maka kata para sahabat yang lain, Hasan, kamu kok nggak nurut banget ya, ini kata Kanjeng Nabinya suruh duduk kok berdiri. Maka dijawab dengan syair, qiyamil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa istaqimu ajibtu liman lahu aqlu salimu yara hadzal jamala wa la yaqumu. Ini kata Hasan bin Thabit. Qiyamil azizi alayya fardun, berdiriku atas kekasihku itu adalah suatu kewajiban. Wa tarkul fardi ma huwa istaqim, meninggalkan sesuatu yang wajib itu tidak diperintahkan dalam agama. Ajibtu liman lahu aqlu salim, aku heran, sungguh aneh kepada orang yang merasa dirinya punya akal yang waras, yang sehat. Yara hadzal jamala wa la yaqum, melihat sosok seindah Nabi kok enggak berdiri, enggak memuliakan. Maka ketika mendengar syair ini, seluruh sahabat itu berdiri seketika dengan menghormati, niat ta'zim, takrim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Di antara dalil mahalul qiyam itu, kenapa saya harus berdiri ini? Agungannya. Maka ketika berdiri, artinya enggak ada yang nurut kepada Kanjeng Nabi. Subhanallah, Rasul justru tersenyum. Masya Allah. Artinya membolehkan. Artinya bahwa seperti ini ya, hak kita sebagai umat Kanjeng Nabi itu ya kita mengagungkan, memuliakan, menghormati. Subhanallah, jangan khawatir kita akan berlebihan. Subhanallah, may yuti'ir rasula faqad ata'a. Semakin kita cinta kepada Kanjeng Nabi, semakin itu pula cinta kita melekat erat kepada Gusti Allah. Jadi jangan dipisahkan antara cinta kepada Rasul dengan cinta kepada Allah. Padahal Gusti Allah sendiri mengatakan may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Artinya semakin kita menghormati, mengagungkan, memuliakan Rasulullah, itu sama halnya kita memuliakan, menghormati, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka semoga kita semua oleh Allah ditanamkan, dihujamkan di dalam hati kita itu kecintaan yang begitu besar kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihujamkan rindu yang begitu menggebu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita Allah mudahkan untuk bisa meneladani, mengikuti, mencontoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Mbak. Terakhir ya, sebelum penutup ini, Mbak, ya, oleh-olehnya adalah apa? Kita ayo belajar mengikuti akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini meskipun di depan berbicara seperti ini, saya pun belum bisa. Harus tertatih-tatih, masih belajar untuk bisa mengikuti akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam.
Kita belajar bersama bareng-bareng. Bukan ketika saya di sini mengatakan ini bukan berarti saya sudah bisa, belum. Subhanallah. Tapi semoga Allah membiasakan kita semua untuk bisa mengikuti akhlak baginda sallallahu alaihi. Maka akhlak yang terutama adalah apa? Berwelas kasih, berkasih sayang terhadap sesama. Karena dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng nabinya tidak diutus kecuali untuk menebar kasih sayang, menebar rahmah. Dari rahmah inilah akan muncul akhlakul karimah. Jadi makanya di RKI pertama itu ada subbab yang saya beri judul itu cinta di hati merupakan sumber budi pekerti. Karena budi pekerti yang baik itu lahir karena adanya rahmah di hati, welas asih. Semakin orang itu memiliki rahmah, welas asih yang besar, maka akan semakin baik budi pekertinya. Kanjeng Nabi itu sumber rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka pantas sekali beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah engkau wahai Rasulullah bisa berlemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkaunya keras hati, kasar, maka lan faddu min hawlik. Enggak ada sahabat yang mau mengikutimu. Kepada Kanjeng Nabi. Apalagi kita yang Masya Allah kita awam, subhanallah. Kalau nggak ada akhlak, apa yang akan dipandang lagi? Apa yang kita andalkan lagi? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Saking agungnya rahmah yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah cantumkan ini di buku Luhuran Islam itu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dakwah di Taif, beliau disambut dengan caci maki, hinaan, celaan. Apa ya, subhanallah, perlakuan buruk dari masyarakat Taif. Beliau dibantai, dilempari batu sampai tubuh beliau itu berlumuran darah. Subhanallah. Maka malaikat Jibril datang menawarkan, ini malaikat penjaga gunung sudah nawarin ya Rasulullah buat mengadab warga Taif itu karena telah berlaku su'ul adab, kurang ajar kepadamu ya Rasulullah. Kalau kamu izinkan ya Rasulullah, maka 2 gunung di Mekah ini akan ditimpakan kepada mereka sehingga mereka musnah. Lalu apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, inni la arju ayyukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim ayya'budallaha wahdahu wa la yushriku bihi syai'an. Kata Kanjeng Nabinya, sungguh aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan warga Taif ini, ada dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Ini subhanallah, sudah disakiti, diperlakukan tidak adil, tapi tidak ada itu ungkapan buruk, doa buruk, laknat dan lain sebagainya. Yang ada doa baik. Ini akhlak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Ketika sahabat menyarankan, ya Rasulullah, itu adab saja kaum itu. Subhanallah, kata Kanjeng Nabinya itu, inni lam ub'ats la'anan wa inna ma bu'itsu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat, tapi aku diutus untuk menjadi rahmah yang memberikan welas asih, kasih sayang ini. Subhanallah. Maka kita, cara pandang kitanya adalah, ayo bismillah kita perbesar kasih sayang yang ada di hati kita kepada semuanya. Kepada semuanya, bukan hanya sekedar kepada sesama muslim, bahkan seluruhnya. Tidak pandang dulu agamanya apa, rasnya apa, statusnya apa, kastanya apa. Selagi dia masih saudara dengan kita, maka dia saudara kita. Ini. Makanya kata Bijak Bestari bahwa amilin nas
Perlakukanlah manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Subhanallah. Kalau kita kepingin dihargai, maka kita harus bisa belajar menghargai orang lain. Kalau kita kepingin dihormati, maka kita harus bisa belajar menghormati orang lain. Ketika kita pengen dibantu di kala sulit, kita harus bisa membantu orang ketika mereka kesulitan. Ketika kita ingin didoakan yang baik-baik, maka kita juga harus terbiasa mendoakan orang dengan doa yang baik ini. Ini makna ihsan dalam konteks sosial. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Karena tidak tahu, Mbak, inna akramakum indallahi atqakum huwa a'lamu biman ittaqa. Yang tahu pasti siapa yang istimewa, yang paling takwa, yang paling mulia itu hanya Allah. Belum tentu ini orang yang kita anggap rendah, tidak terpandang lah. Belum tentu dalam pandangan Allah dia orang yang terpilih, orang yang istimewa. Mohon maaf. Kita tahu ini, subhanallah. Kalau Rasulullahnya pendendam, Masya Allah, maka itu ya sudah, Islam gak akan mungkin menyebar hingga kini, subhanallah. Tapi alhamdulillah dengan rahmah yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi khuluqin azimnya Rasulullah, Islam menyebar ke seantero dunia, subhanallah, ila yaumil qiyamah insyaallah. Subhanallah. Itu kita tahu. Khalid bin Walid, pernah dengar Mbak? Yang dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Itu punya bapak namanya Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid bin Mughirah itu di masa jahiliyah itu musuh bebuyutannya Kanjeng Nabi. Subhanallah, sampai dicela dalam Quran itu yang innahu faqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhara thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza apa itu ila akhirih. Itu subhanallah. Masya itu kan menceritakan tentang Allah menceritakan tentang orang-orang yang celaka, subhanallah. Di antaranya itu menyinggung Walid bin Mughirah. Itu kalau subhanallah Rasulullahnya waktu itu doanya ya sudah, semua orang kafir dibasmi, itu gak akan lahir Khalid bin Walid. Betul tidak? Bapaknya memang seorang kafir Quraisy, tapi anaknya bisa menjadi Saifullah, pedangnya Allah yang memenangkan panji Islam pada waktu itu. Subhanallah. Kita tahu Abu Jahal ya, punya anak namanya Ikrimah, ini cerdas sekali. Ikrimahnya masuk Islam, mensyiarkan agama Allah, padahal bapaknya Abu Jahal. Subhanallah. Artinya bahwa kalau Kanjeng Nabi pada waktu itu tidak mengedepankan pasif, maka ya sudah ini, subhanallah, seperti umatnya Nabi Nuh nanti langsung dihancurkan semuanya. Subhanallah. Makanya kata Kanjeng Nabi, inilah arju ayyukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Ketika malaikat menawarkan ini gunung, aku timpakan saja kepada mereka penduduk Mekah supaya musnah, hancur, karena enggak mau nurut dengan dakwahmu ya Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, jangan. Meskipun sekarang orang tuanya kafir, saya berharap anaknya, cucunya, turunannya ada yang menyembah kepada Allah ini. Masya Allah, baik sangkanya luar biasa. Bahkan benar Mbak Pondok, tahu Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari yang kualitasnya di bawah Quran. Subhanallah, yang para ulama menyatakan bahwa tidak ada kitab yang subhanallah keotentikannya ya, kesahihannya itu subhanallah melebihi kitabnya Imam Bukhari. Sahih Bukhari itu kualitasnya di bawah Quran, saking sahihnya. Punten, Imam Bukhari namanya siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbaz Al-Bukhari Al-Ju'fi. Mohon maaf, Bardizbaz itu subhanallah seorang majusi. Masya Allah, seorang majusi. Subhanallah, meninggal dalam keadaan majusi. Muhammad
bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Jadi buyutnya Imam Bukhari ini, subhanallah. Tapi kita tahu turunannya ada yang menjadi ulama agung, ulama besar Imam Bukhari. Subhanallah, betul tidak? Artinya kita di sini pelajarannya adalah tidak boleh merendahkan siapapun itu pada masa kini. Karena belum tentu di masa depan dia menjadi orang yang agung, orang yang mulia. Subhanallah, betul tidak Mbak? Masya Allah. Maka disinilah kedepankan husnuzon. Ini oleh-olehnya. Ini oleh-olehnya. Dan artinya bahwa Gusti Allah itu rahmahnya luas, hidayahnya luas, tidak sempit. Tidak seperti kita umpama naudzubillah sifatnya orang yang pendengki itu, ini bapaknya kayak gini, nggak usah temenan sama anaknya, nggak usah temenan sama, subhanallah, nggak seperti itu pandangan orang yang bijak, pandangan orang yang hatinya bersih, tidak seperti itu. Selalu mengedepankan husnudzon sembari tetap berhati-hati. Ini subhanallah, masya Allah, Imam Bukhari imam yang agung, luar biasa agungnya, kualitasnya tidak usah diragukan lagi Mbak. Subhanallah, beliau menjadi orang yang sangat amat mulia dalam sejarah Islam itu. Subhanallah, beliau mengabadikan sabda-sabda Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi dengan kualitas yang terbaik. Subhanallah, luar biasa. Maka kita husnudzon saja, ya Allah, kita mungkin sekarang masih awam seperti ini, sekarang dewe, kita berharap mungkin subhanallah nanti kealimannya, kesolihannya kalau nggak jatuh kepada kita, ke anak kita, turunan kita, cucu kita, amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur ya kitanya sendiri dulu, amin. Tapi tetap husnudzon, maka jangan remehkan diri kita yang sekarang ini. Saya mah apa tuh, saya mah bisa apa. Jangan lihat diri kita, tapi lihat apa yang Allah akan lakukan kepada kita. Sedangkan Ia adalah Zat yang Maha Agung, Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun demikian pandangan kita kepada orang lain, maka akan timbul saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Oleh-olehnya Mbak ya, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini sudah ya, ini saya janjinya sampai jam 9, ini ngaret sampai setengah 10. Ini buat napa ya Mbak ya. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat. Subhanallah, ayo kita sekarang sholawatan, nanti nggak usah semuanya dibaca, beberapa saja. Subhanallah, kalau kemarin kan banyak ya Mbak ya. Subhanallah, biar waktunya jangan terlalu malam. Seperti itu nggih. Kalau bisa jam setengah 11 sudah rampung, subhanallah, seperti itu nggih. Karena habis salawatan nanti ada khutmul Quran. Siap melembur ya Mbak ya, bismillah. Kita niatkan untuk menghidupkan malam kelahiran baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi. Kita berharap semoga dengan ini kita termasuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semangat badan nih. Kurang semangat badan. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillah. Umpama baca 3 sholawat, 4 sholawat, kemudian ada mahalul qiyamnya muqaddam. Ya subhanallah. Mungkin kalau tawasul riyan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika biridhaillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu Allahumma shalli alaihi. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qad daqat hilati. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi
الصلاة والسلام عليك يا سيدي. خذ بيدي قضاء حيني. نسألك الشفاعة نسألك الشفاعة نسألك الشفاعة والبركة والكرامة والشفاء والإجابة. الفاتحة. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سراح بناتي
السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك
ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث بهم شهرا سقيما يعانون سقمهم وشكواهم صلى الله عليه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وهذا للزمان أن ينجلي عنه صدى صلى الله عليه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضرة القدسية صلى الله